wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sahbi. Pertanyaannya panjang Bu ya, kita ringkas aja. Ini ada seorang wanita yang ya subhanallah tinggal sering digoda oleh kaum ikhwan Bu ya. Dan juga dia tuh semenjak ditinggal oleh ibunya, dia merasa nggak punya pelindung gitu Bu ya, dikarenakan keluarganya ini adalah keluarga yang memang tidak mengerti agama. Dia pengen hijrah tapi nggak punya kuasa, dan dia pengen menikah Bu ya, tapi terhalang dikarenakan dia punya saudara 2 orang yang belum menikah gitu ya, sehingga akhirnya bapaknya tidak memberikan izin, dan juga bapaknya juga pun memberikan syarat jika memang nanti si anak ini mau menikah, maka dia harus melunasi hutang bapaknya dulu Bu ya, karena kebetulan si anak perempuan ini sudah bisa membayar hutang bapaknya separuh, cuma masih separuh lagi yang belum beres, sehingga bapaknya nggak mengizinkan nikah kecuali hutangnya diberesin dulu. Dan artinya dia merasa berat sekali. Satu sisi dia sudah punya ada keinginan kuat untuk menikah dikarenakan khawatir dengan godaan-godaan, karena ini perempuan karena nggak pernah keluar rumah dan sebagainya, karena memang nggak banyak komunikasi, tapi begitu kadang keluar banyak godaan Bu ya dari kaum ikhwan, sehingga minta nasihatnya gimana supaya dia nggak terjerumus dengan perzinahan dan bisa istiqomah dalam menuju ridha Allah Bu ya. Baik insyaallah. Untuk masuk dalam wilayah zina tidak gampang. Wanita mulia tidak mudah untuk masuk wilayah zina, berat, susah ya, Bu ya. Jadi tidak semudah itu kalau orang terpleset dalam zina itu. Insyaallah Anda tidak tergolong orang itu. Amin. Karena perzinahan itu adalah rendah sekali, sehingga kalau orang tidak segera tobat pezina itu maka dia akan terus rendah. Tapi kalau bertobat Allah Maha Pengampun. Tapi insya Allah ahli iman yang orang yang punya kehormatan, bahkan di dalam masa jahiliyah pun, kisah Hindun itu yang akilatul akbat, yang memakan, yang begitu bencinya dengan Nabi, sehingga waktu Sayyidina Hamzah pamanda baginda Nabi wafat, dibelah dadanya dan dikikit hatinya, sehingga betul-betul kebenciannya pada Nabi sampai gelarnya adalah akilatul akbat, yang makan hatinya Sayyidina Hamzah karena marah pada Rasulullah. Tapi setelah masuk Islam, diajak baiat oleh Rasulullah. Berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Ya untuk tidak menyekutukan Allah. Baik, kami berbaiat. Apalagi Rasulullah? Berbaiat untuk tidak minuman keras. Baik, kami berbaiat. Apalagi? Berbaiat untuk tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami berbaiat, siap. Terakhir, apalagi Rasulullah? Berbaiat untuk berzina. Oh, di saat untuk tidak berzina. Di saat diajak berbaiat, berjanji untuk tidak berzina, dia kaget. Ya Rasulullah, apakah terbayang orang seperti kami ini melakukan zina? Oh, padahal masa jahiliyah yang tidak ada iman. Tapi zina nggak mudah, karena itu adalah kehormatan. Bagi orang yang tidak punya iman pun dia ngerti kehormatan. Seperti sesuatu yang kalau mahal nggak boleh gampang disentuh oleh siapapun, kan begitu. Apalagi sama membuka wilayah yang termahal, yang terpenting, termulia, ini kemuliaan, nggak mungkin. Jadi Anda insya Allah nggak akan masuk wilayah ini. Ada pintu halal ini yang bisa menjadi masuk wilayah zina karena dia sempit matanya, tidak ngerti pintu halal. Saya akan nasihati kepada siapapun ini. Pintu halal sangat mudah, termasuk bagi Anda, bagi siapapun. Adapun bagi Anda, ketahuilah bahwa begitu pentingnya memenuhi kebutuhan pribadi ini. Jika ada seorang wanita, ingat, seorang anak wajib patuh pada orang tua. Ini harga mati, nggak bisa dipantah. Nggak boleh melanggar orang tua, seperti apapun. Akan tapi ada keadaan tertentu. Jika seorang anak gadis sudah waktunya untuk menikah, dan sudah ketemu orang yang sekufu dengannya, lah kok orang tuanya melarang dia menikah, maka orang tua sudah dilanggar. Karena apa? Urusan pribadi. Jangan sampai masuk wilayah kehinaan tadi. Nah, ini termasuk orang tua yang adil, menghalangi putrinya untuk menikah. Apalagi kasus tersebut suruh bayari utang bapak, bukan utangnya anak. Sebagai tanda bakti saja anak membantu itu. Tapi jangan sampai menghalangi urusan pernikahan. Ini orang tua yang dosanya dosa besar. Bahkan disebut Ibnu Hajar Haytami minal kabair. Termasuk dosa besar adalah seorang tua menghalangi anaknya yang sudah punya hajat untuk menikah lalu dihalangi. Bahkan kalau seandainya na'udzubillah anak termasuk dalam zina, masuk zina, orang tuanya mikul. Kenapa tidak buka pintu halal untuk anaknya? Hati-hati wahai para orang tua masalah semacam ini. Pintu halal sangat mudah. Maka bagi Anda yang sudah punya hajat besar seperti itu, maka Anda bisa saja menikah biarpun tanpa izin orang tua. Karena apa? Kasusnya, larangannya tidak masuk akal. Yang utang orang tua, tapi anak harus menjadi korban untuk itu semuanya. Mungkin biarpun untuk Anda, tapi tidak boleh. Kalau orang tua sadar, nggak boleh nyiksa anak semacam itu. Ini kan kebutuhan pribadi seperti kebutuhan makan dan yang lainnya, bahkan lebih lagi.
Hati-hati dalam hal ini, wahai para orang tua. Akan tapi tetap berupaya untuk mencari izin selagi Anda masih bisa bertahan dengan menjaga kehormatan Anda. Ya bertahanlah, bisa membantu bayar orang Allah utang, alhamdulillah luar biasa Anda bisa berbakti pada orang tua. Cuman kalau pilihannya adalah khawatir Anda masuk wilayah zina, Anda menikah. Dengan cara Anda izin keluar untuk bekerja atau bagaimana, saya will ajari dengan cara yang baik, tapi berjanji hasilnya adalah untuk berbakti pada orang tua. Tetap kuncinya adalah sana. Sebab masalah kebutuhan yang satu ini nggak bisa diwakilkan. Sehingga sampai ada istilah wali adl, padahal kepada orang tua harus patuh, tapi di saat urusan menikah jadi beda. Nah, yang jadi masalah adalah orang tua punya pilihan, hanya mementingkan pilihannya saja sang anak ini yang nggak benar. Itu ada anak durhaka itu. Akan tapi jika sang orang tua memang belum ada pilihan dan melarangnya nggak jelas, maka bisa. Pokoknya nggak boleh lah ini anak. Nanti saja tahun depan. Urusan syahwat bisa saja siang hari ini dan besok minggu ini. Nggak perlu bulan depan. Itu nggak beda seperti urusan makan itu. Kalau makan dulu makannya minggu depan saja, nggak ada. Nggak seperti itu. Jadi harus perhatikan para orang tua dalam hal-hal semacam ini. Dan juga kepada wanita-wanita harus mengerti makna kemuliaan. Kemudian banyak wanita-wanita susah menikah. Itu bukan karena susah menikah. Dia telah dibatasi oleh otaknya sendiri. Ambisinya sendiri. Pikirannya sendiri. Sebab pintu halal sangat dibuka luas-luas oleh Allah. Ya misalnya dia ambisi contoh. Biasanya ini wanita yang diberi kesuksesan. Susahnya menikah. Padahal mestinya kesuksesan itu akan mempermudah pernikahan. Bukan mempersulit pernikahan. Ada seorang wanita sukses. Ini banyak. Wanita sukses. Dia ingin menikah dengan laki-laki yang punya kesuksesan sama dengan dia atau lebih tinggi lagi. Sehingga di saat yang melamar di bawahnya nggak jadi. Berarti ini adalah dia telah hilang kecerdasannya. Mestinya hidup ini apa sih? Hidup ini kan saling melengkapi. Bukan hidup itu terlalu mengambil. Kalau hidupnya prinsipnya hanya mengambil saja, ini adalah cacat dalam hidup. Ada saat memberi, ada saat menerima. Kalau wanita ini sebetulnya, kalau wanita ini apa sih yang dibutuhkan sebagai seorang wanita? Kalau dia hanya butuh laki-laki yang baik, butuh keturunan, status, perlindungan, maka cukup. Laki-laki di mana saja banyak. Harta Anda sudah punya. Makanya di saat wanita ini menjadikan harta syarat dimiliki sang suami, calon suami, maka dia akan tertunda pernikahannya. Sebab yang punya kekayaan sama dengan dia mungkin tidak akan meminang kepada dia, cari yang lainnya. Sementara dia punya ambisi, harus karirnya lebih tinggi dari saya, uangnya lebih banyak dari saya. Nah, ini sudah nggak jelas, makanya susah menikah. Karena telah dibatasi oleh akalnya dan otaknya. Yang katanya cerdas mencari uang, tapi dungu dia dalam memilih pasangan. Nah ini sengaja saya agak keras begini, kenapa? Na'udzubillah, perzinahan mudah terjadi saat ini. Sementara syahwat terus bergolak. Dia harus berpikir, coba na'udzubillah, seorang laki-laki, seorang wanita yang diberi oleh Allah kecukupan rezeki. Dia bisa berzina, na'udzubillah. Resikonya adalah di akhirat nanti. Tapi kenapa menikah dengan laki-laki? Menikah dengan laki-laki yang laki-laki tidak punya apa-apa, tapi dia punya hati, dia punya akhlak, dia punya ibadah, dia punya sopan santun, dia punya pengabdian, dia punya pengayoman. Kenapa tidak memilih dia biarpun tidak punya apa-apa? Begitu sebaliknya seorang laki-laki. Kadang-kadang kita dikuasai oleh ambisi, bukan memenuhi kebutuhan kita yang sesungguhnya, sehingga menikah jadi susah. Permudahlah urusan pernikahan. Sampai suatu ketika ada orang menikah itu pakai syarat. Kita dengar seorang ibu berkata kepada anaknya, kalau kamu nikah nanti harus suamimu begini. Kalau kamu nggak bisa jadi dokter, yang penting suamimu jadi dokter. Kalau kamu nggak bisa jadi insinyur, pokoknya suamimu harus jadi insinyur. Lah kok dibatasi betul nih pernikahan jadi? Memangnya apa jadi insinyur langsung kaya? Jadi dokter langsung kaya? Kalau kamu nggak bisa jadi ustadzah, suamimu harus ustadz. Memang jaminan ustadz? Bukan begitu, yang penting orangnya baik, gitu aja selesai. Ini kadang-kadang susahnya pernikahan ini karena apa? Dibatasi oleh dirinya sendiri. Padahal dibuka oleh Allah pintu halal semudah-mudahnya. Semoga Anda bisa segera menikah dan ingat takut kepada Allah. Jangan masuk wilayah zina. Adapun satu poin, saya banyak yang menggoda. Ketahuilah, laki-laki penggoda itu adalah tidak akan mudah menggoda kecuali memang orang itu mengundang untuk digoda. Sebab kalau laki-laki penggoda dengan orang yang susah digoda nggak mau ngapain. Saya cari yang gampang saja. Jadi kalau ada wanita merasa sering digoda, mungkin karena mohon maaf, ada centilnya, ada mungkin bahasanya, ada mungkin tolah-tolehnya, ada lirik-liriknya atau apa. Tapi kalau wanita menetapkan diri dalam wibawa yang sesungguhnya bukan aksen wibawa,
Ya susah laki-laki mengganggu. Laki-laki yang jahat sekalipun, ganggu dia percuma, apain, buang energi, mending cari yang lain saja, begitu. Jadi kalau ada seorang wanita yang merasa banyak diganggu oleh kaum laki-laki, maka mungkin Anda telah membuka. Apakah mungkin Anda dengan dandan yang bikin orang pusing, atau kayak Anda bikin pusing, dan sebagainya, maka kembali kepada Anda sendiri. Tapi kalau Anda berperan sebagai orang wanita, seorang wanita yang wibawa, laki-laki mengganggu Anda pun jadi susah. Bahkan sudah belum mengganggu sudah putus asa. Karena apa? Anda punya kewibawaan, Anda punya kehormatan, Anda punya kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab.